Jumpa lagi teman-teman dalam pembahasan sejarah filsafat Cina. Tema kita pada kesempatan ini yaitu pemerintahan berdasarkan hukum legalis menurut Han Faise atau Han Faisi. Seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu legalisme serta pemikiran-pemikiran di dalam legalisme. Nah, berbeda dengan kaum legalis, kaum Konfusianis, kaum Mohis, kaum Daois membahas kerangka teori politik mereka dari sudut pandang rakyat dan dari sudut moralitas penguasa. Sedangkan kaum legalis membahas dan membagi 3 cara pandang politik mereka. Yang pertama konsep Fa, konsep Su, dan konsep Si. Mengenai 3 cara pandangan politik di atas, mulailah berkembang paham-paham politik selanjutnya dari beberapa tokoh yang berpengaruh pada saat itu, yaitu Shan Yang, Shen Dou, dan Shen Buhai. Dan tokoh yang paling terkenal adalah Han Faisi. Sekolah legalisme dipertentangkan dengan Konghucuisme yang menekankan ajaran Mencius bahwa kodrat manusia atau masyarakat pada dasarnya baik. Pada awalnya, kaum legalis merupakan sekelompok orang yang secara individual mendapatkan perhatian pada akhir masa perang antara negara Zhang Guo pada tahun 453 sampai 221. Mereka juga para realis politik yang memperjuangkan konsep Fu Guo Shen Bing, negara makmur maka serdadu kuat. Nama legalis merupakan nama yang dianggap bermasalah karena dianggap sebagai cara untuk memiskinkan kekayaan intelektual pada pemikirannya menjadi satu kunci, yaitu Fa atau hukum. Nah, setelah melihat pemikiran dan pandangan kaum legalis, marilah kita melihat tokoh yang paling terkenal, yaitu Han Faisi atau Han Faise. Han Faisi atau Han Faise hidup pada tahun 858 sebelum Masehi. Han Faise ini biasa disapa dengan akrab, yaitu Han Fei atau Xin Ying. Dia merupakan kaum legalis dan keluarga raja di negeri Han. Ia juga penyumbang pemikiran filosofis yang kemudian ditolak dan dipenjarakan dengan tuduhan bahwa mempunyai indikasi pengkhianatan dan bunuh diri dengan meminum racun pada masa kerajaan Qin. Sejak kematiannya pada tahun 233, ia memiliki banyak reputasi dari hasil tulisan-tulisan yang amat berlian. Sehingga pada tahun 55, buku yang ditulisnya berhasil diselamatkan dan telah dikumpulkan oleh Li Xing pada tahun 25 sebelum Masehi. Pemerintahan berdasarkan hukum legalis menurut Han Faisi. Han Faisi berpendapat bahwa ketiganya, Si, Su, dan Fa, tidak bisa diabaikan dalam seni memerintah dalam masyarakat. Si merupakan sarana untuk mengatasi massa, sebab itu penguasa yang cerdas dan bijaksana harus menjalankan peraturannya sebagai surga atau langit dan mampu bekerja sama dengan manusia, seolah-olah dia roh seperti langit. Maka ia tidak dapat keliru, dan sebagai roh, ia juga tidak dapat mengalami kesulitan. Si-nya berguna memberi daya serta kekuatan pada ajarannya, sehingga hukum-hukum yang telah dibuatnya dapat dilaksanakan dalam kebersamaan yang terjadi di dalam masyarakat, sedangkan Su dan Fa akan mengikuti hal itu.
Han Fei membagi pemerintahan menurut hukum legalis dalam 3 hal ini berdasarkan Shi, Su, dan Fa. Mengapa demikian? Agar lebih mudah dipahami dan dapat dijelaskan secara demikian. Pertama, hukum. Artinya pemerintahan harus mempunyai Shi atau kekuasaan untuk menjalankan hukum dan mengatur rakyat. Pemerintah juga memerlukan kecakapan dan pengetahuan yang luas untuk hukum dan memantau kegiatan masyarakat. Kedua, seni memerintah. Setiap pemimpin atau pejabat pemerintah yang menyandang suatu jabatan harus melakukan kewajibannya sesuai tugas atau jabatan yang mereka terima. Dari namanya itu dinilai tanggung jawab sebagai seorang pejabat. Apakah ia mampu menjalankan tugasnya? Nah, disinilah letak seni bernegara menurut para legalis. 3. Hukum dan imbalan. Untuk Han Fei, hukuman dan imbalan dipandang sebagai suatu 2 buah kendali yang terus dipegang terus oleh penguasanya. Dengan demikian, seorang pemimpin dapat menyatakan kewibawaannya melalui kedua hal ini, yaitu hukuman dan imbalan. Dengan demikian, dari ketiga hal di atas dan seluruh pembahasan ini, kita mampu memahami bahwa pemerintahan berdasarkan hukum yang diajarkan oleh Han Fei memiliki pemahaman yang mendasar untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum. Selain itu, penting juga menanamkan Shi, Su, dan Fa sebagai seni memerintah. Sangat disayangkan apabila ketiga hal ini tidak ada dalam metode pemerintahan pada suatu negara. Jelas akan melahirkan hukum yang lemah dan akan berujung pada meningkatnya kekacauan dalam negara. Terima kasih teman-teman. Semoga pembahasan dan video ini bermanfaat bagi kita semua.